Jadi materi kita pada hari ini masih melanjutkan materi untuk kelas 11 tentang karya ilmiah. Pada sebelumnya sudah saya jelaskan dan sudah saya berikan contoh. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut. Menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Sistematika artinya susunan ya, menganalisis. Jadi kita mencari tahu susunan dan kebahasaan yang ada pada karya ilmiah. Menganalisis sistematika karya ilmiah. Isi karya ilmiah memang dapat berkaitan dengan banyak hal. Memang seperti itu ya. Silakan kalian baca dan lihat. Jadi untuk penyusunan atau sistematika penulisan, jadi sistematika penulisan ataupun penyusunan itu ada beberapa hal yang sudah saya kemukakan pada pertemuan yang lalu. Salah satunya tentang penulisan sebuah karya ilmiah. Jadi dalam penulisan sebuah karya ilmiah ini, tetapi pada kebanyakan itu mereka menggunakan huruf Times New Roman dan ukuran hurufnya 12, spasinya bisa 1,5, biasanya 1,5, dan jangan lupa diatur rata kiri dan rata kanannya. Seperti itu ya. Jadi dalam penulisan ini ya, sistematika karya ilmiah akan saya jelaskan juga dan saya berikan contoh. Nanti tolong diperhatikan dan dilihat ya sampai dengan selesai videonya. Jadi ini ya, silakan kalian lihat di layar kalian masing-masing. Untuk pengertian karya ilmiah itu sendiri sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, serta ciri-ciri dari karya ilmiah saya sudah jelaskan, tapi akan saya singgung kembali. Jadi, jika dilihat dari arti tiap kata, maka karya ilmiah adalah sebuah hasil pekerjaan yang dalam proses pembuatannya melibatkan langkah ilmiah. Setiap karya yang diciptakan harus mengikuti struktur karya ilmiah yang sudah menjadi standar. Jadi dalam penulisan karya ilmiah atau pembuatan karya ilmiah itu ada standarnya. Standar dalam artian standar ini itu tulisannya harus seperti apa, dan susunannya juga seperti apa, dan bahasan juga seperti apa. Itu diatur semua ya. Bab 1, bab 2, bab 3 itu seperti apa, itu diatur semua dalam standar dalam karya ilmiah itu sendiri. Nah, jangan lupa juga untuk karya ilmiah itu setiap karya ilmiah pasti harus memiliki kata pengantar, daftar isi, dan terakhir juga daftar pustaka. Seperti itu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi silakan kalian lihat ya. Dengan kata lain, karya ilmiah merupakan tulisan yang disusun secara sistematis, artinya teratur ya, dan mengandalkan logika. Logika artinya masuk akal ya, sesuai dengan akal sehat kita. Jadi dapat diterima oleh nalar. Itu maksudnya dari logika. Serta dalam penulisannya harus sesuai dengan peraturan keilmuan yang berlaku, yaitu standar ya. Standar dari karya ilmiah itu sendiri. Jadi harus sesuai, tidak boleh keluar ataupun melenceng dari standar yang ada. Nanti jika keluar ataupun melenceng dari standar yang ada, itu bukan dapat ataupun tidak bisa disebut sebagai karya ilmiah karena keluar dari standar yang ada. Paham ya? Dikarenakan karya ini bersifat ilmiah, maka penulisannya memang berdasarkan hal yang logis. Logis dan logika sama ya. Pengertian atau pemaknaannya sama. Sehingga bisa diukur secara objektif. Gaya bahasa dalam karya ilmiah harus lugas serta tidak menimbulkan multitafsir. Multitafsir ini, lugas ini artinya luas ya. Haruslah luas, bagus, sesuai. Itu lugas ya. Singkat, padat, jelas. Serta tidak menimbulkan multitafsir. Multitafsir ini artinya tidak menimbulkan penafsiran lain selain dari yang ditulis oleh si penulis pada karya ilmiahnya.
bagi siapapun yang membacanya. Itu ya, maksudnya ya seperti itu. Penulisan juga tidak boleh berbelit dan bertele-tele serta tentunya mengikuti kaidah penulisan di dalam Puebi. Puebi ini artinya pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nanti jika kalian belum punya bukunya Puebi ini, silakan kalian beli di toko-toko yang ada. Puebi ini adalah panduan untuk penulisan bahasa Indonesia yang terbaru. Kalau yang lama itu masih menggunakan EBI. EBI itu ejaan bahasa Indonesia. Sekarang adalah Puebi, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Tapi isinya sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Nanti kalian lihat saja sendiri untuk mempermudah kalian untuk lebih memperkaya bahasa kalian sendiri. Nah, ciri-ciri karya ilmiah yang pertama, mengangkat masalah yang mengusik logika. Jadi permasalahannya isu yang harus dipecahkan. Data yang digunakan berupa fakta dan bisa dipercaya. Fakta itu adalah sebuah kebenaran ya, dan sesuatu yang dapat dipercaya. Itu adalah fakta. Menggunakan analisis yang objektif. Jadi analisis yang objektif ini maksudnya analisis yang sesuai dan teratur. Menggunakan data-data ataupun analisis metode-metode yang sesuai ya. Pendapat yang diungkapkan haruskan berdasar dari banyak sumber teori dan merujuk pada karya maupun pendapat ahli yang sudah ada sebelumnya. Jadi ketika kita ingin menuliskan teori ataupun pendapat para ahli ataupun siapa, profesor siapa ataupun pendapatnya siapa, jangan lupa mencantumkan nama si pemilik teori tersebut dan jangan lupa cantumkan judul buku. Nanti sebenarnya harus dibahas lebih mendalam, tapi karena ini kita bahasnya hanya dibatasi, jadi hanya garis-garis besar saja ya yang akan saya kemukakan untuk kalian. Nanti jika kalian ingin bertanya lebih lengkap dan lebih jelas, silakan kalian tanyakan ke saya di kolom komentar, bisa di WA pribadi saya bisa. Saya akan menjelaskan kepada kalian lebih rinci dan juga sekalian saya akan berikan lebih kepada kalian supaya kalian lebih mudah mengerti dan memahami ya. Menggunakan bahasa yang ringkas dan lugas. Sudah tadi kan sudah saya singgung. Struktur umum penulisan karya ilmiah. Yang pertama pendahuluan, isi dan pembahasan, kesimpulan. Pendahuluan ini berisi mengenai dasar-dasar dilakukannya penelitian ilmiah atau topik ataupun tema masalah yang diangkat. Jadi pendahuluan ini sebuah pengantar untuk kita menuju pada isi dan pembahasan. Setelah pendahuluan masuk ke bagian isi dan pembahasan yang bisa terdiri lebih dari satu bab. Tergantung pada seberapa rumit tingkat pembedaan topik penelitian. Paham ya? Kesimpulan adalah kesimpulan bagian ini berisi tentang hasil akhir analisis pada umumnya. Jadi hasil akhir dari sebuah analisis ya. Setelah kita melakukan riset ataupun penelitian ataupun analisis, kita membuat sebuah kesimpulan. Sistematika penulisan karya ilmiah atau yang dikenal dengan KTI. Yang baik dan benar. Terus ada juga rumusan masalah, tujuan penelitian, silakan dibaca dan dilihat, manfaat penelitian. Terus bagian kedua bab ya, bab kedua, kerangka teori, landasan teori, hipotesis penelitian. Metode penelitian itu terbagi beberapa jenis atau beberapa macam. Silakan kalian lihat dan kalian baca. Terus bab keempat ya, pembahasan penelitian. Bab kelima penutup. Ini adalah contoh dari karya ilmiah. Tahap proses pembuatan karya tulis ilmiah. Silakan dibaca. Tahap perencanaan atau persiapan
Pengumpulan informasi. Jadi sebelum kita membuat sebuah karya ilmiah, kita harus merencanakan dulu ya. Harus merencanakan dan membutuhkan persiapan yang baik. Silakan dibaca ya. Setelah itu kita masuk pada bagian pengumpulan informasi yang menjadi data dari karya ilmiah kita. Berikut implementasi draft. Pada tahap ini Anda harus lebih dahulu mempersiapkan bahan referensi yang sesuai dengan topik penelitian. Jadi referensi ini acuan yang menjadi bahan kita untuk mengembangkan topik dari penelitian kita. Jadi pada sebelumnya sudah ada penelitian, itu maksud dari referensi ya. Tahap revisi itu perbaikan ya. Jika terdapat kesalahan harus diperbaiki. Makanya diperlukan pembimbing dalam pembuatan karya ilmiah. Pembimbing ini harus orang yang mengerti dan memahami tentang hal yang kita teliti. Tahap penyuntingan, publikasi, evaluasi, rangkuman sistematika penulisan karya ilmiah. Ini rangkumannya ya. Halaman judul, lembar persetujuan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar fabel, daftar gambar, daftar lampiran. Contoh ataupun jenis-jenis karya ilmiah, skripsi, makalah, kertas kerja, tesis, dan masih banyak lainnya ya. Contoh-contoh dari karya ilmiah. Ada beberapa juga contoh ya, masih banyak. Jadi itu salah satunya ya. Untuk menganalisis sistematika karya ilmiah sudah saya jelaskan, saya sudah kemukakan beberapa tadi. Silakan di pause jika terlalu cepat ya. Berikut menganalisis kebahasan karya ilmiah. Tadi sudah saya singgung juga. Jadi untuk menganalisis karya ilmiah, bahasa yang digunakan oleh karya ilmiah haruslah menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan panduan PUEBI. Ragam bahasa yang digunakan karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Bermakna denotatif ini artinya makna yang mudah dimengerti dan dipahami ataupun diterima oleh banyak orang. Makna yang terkandung dalam kata-katanya harus diungkapkan secara eksplisit. Jadi diungkapkan secara eksplisit ini maksudnya diungkapkan secara lugas ya, secara baik, secara lugas, secara singkat, padat, jelas. Untuk mencegah timbulnya, jadi tujuannya untuk mencegah timbulnya pemberian makna yang lain atau multi tafsir, memiliki makna ganda ya. Untuk itu dalam karya ilmiah kita sering mendapatkan definisi atau batasan dari kata atau istilah-istilah yang digunakan. Misalnya jika dalam karya itu menggunakan kata seperti frasa atau klausa, penulis itu harus terlebih dahulu menjelaskan arti kedua kata itu sebelum ia melakukan pembahasan yang lebih jauh. Jadi pada pertemuan kita ini masih ada kaitan dengan pertemuan yang lain dari proposal itu. Pertemuan untuk pembahasan proposal itu kita bahas pada umumnya itu modelnya segitiga terbalik atau piramida terbalik, yaitu dari umum ke khusus. Kita membahasnya ya. Jadi dari masalah yang umum mengerucut lama-lama sudah sampai pada ujungnya, yaitu khusus pembahasan yang menjadi bahasan kita. Paham ya? Makna denotasi dan makna kata yang tidak mengalami perubahan sesuai dengan konsep asalnya. Makna denotasi disebut juga makna lugas. Itu makna denotasi ya. Makna yang ataupun kata ataupun kalimat yang sudah dimengerti dan sudah dipahami oleh masyarakat luas. Paham ya? Contoh kan kata yang diadopsi dari bahasa Melayu itu, bahasa Melayu Manado, itu adalah baku
tembak, kata baku. Kata baku itu sebenarnya dahulunya itu bukan termasuk pada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Akan tetapi setelah berkembangnya zaman, dimasukkanlah kata baku ya. Kata baku itu ke dalam, diadopsilah oleh dari bahasa Indonesia, dimasukkan ke dalam kamus bahasa Indonesia dan dibakukan. Jadi diresmikan oleh KBBI bahwa kata baku tembak itu dapat digunakan untuk mengungkapkan bahwa saling balas ya. Arti dari baku tembak itu berarti saling balas tembakan. Jadi pihak yang lain menembak dan pihak yang lain juga menembak. Jadi saling menembak. Itu maksudnya dari baku tembak ya. Disebut juga makna yang lugas ya untuk denotasi. Kata itu tidak mengalami penambahan makna. Jadi untuk denotasi itu tidak ada perubahan. Jadi tidak ada penambahan makna-makna yang sudah ada. Jadi makna yang sudah ada itulah yang digunakan. Paham ya? Adapun tambahan-tambahan itu berdasarkan perasaan atau pikiran seseorang terhadap suatu hal ya. Nah, ini contoh ya. Contoh kalimat. Tangan kiri Arman terkilir sewaktu bermain bola. Maknanya posisi lawan dari kanan ya, itu maknanya. Berarti bukan tangan kanan, artinya lawan dari tangan kanan. Itu maknanya ya. Contoh kalimat itu, jadi ini sudah jelas kan? Berarti tangan kiri Arman itu terkilir. Sudah jelas ya di saat dia bermain bola. Itu adalah contoh dari makna denotasi. Jika konotasi, partai politik yang beraliran kiri dilarang di Indonesia. Artinya memiliki ideologi ataupun sesuatu pandangan yang berbeda ya. Ini maksudnya dari makna konotasi ya. Bisa dipahami kan? Nanti jika ada hal yang kurang kalian mengerti dan kalian pahami, tolong tanyakan ke saya di WA pribadi juga bisa. Insya Allah akan saya jawab dengan baik ataupun akan saya jawab sebagus-bagusnya ya. Jadi itu adalah contoh-contoh ya. Sekali lagi, jika ada hal yang kurang kalian mengerti dan pahami, silakan ditanyakan ke saya. Silakan saya jawab lebih rinci. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, insya Allah, dan semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.